Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk Bubias dan dimanapun kapanpun Bubias berada. Perkenalkan, saya Satria Tayamanan dari kelas 12.6, absen 34, akan membahas soal kaidah pencacahan dan juga peluang. Di sini, saya akan membahas dengan level sedang dan juga sulit. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Dari 5, 6, 7, 8, 9 dibuat bilangan terdiri dari 3 angka yang berbeda. 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan ganjil yang bisa dibuat. Banyak bilangan ganjil yang bisa dibuat adalah berapa? Berapa ya kira-kira? Oke, karena kita ketahui sendiri dia bilang ada terdiri dari 3 angka, berarti kita buat dulu kotak yang terdiri dari 3 angka nih, dan isinya udah pasti ganjil 1, 2, 3. Berarti kita ambil nomor 5, nomor 7 sama nomor 9. Kita tulis dulu 5 sama 9. Dan banyaknya angka itu adalah 3. Kita tulis di sini 3. Jadi karena angkanya harus berbeda, otomatis angka yang ada di sini kita gak bisa taruh di sini. Ya, gitu dong. Berarti carinya harus dari mana? Carinya di sini. Kan ada 5 kemungkinan nih. Nah, 5 kemungkinan ini kita kurangin 1 karena ini kan 3. Berarti di sini ada 4. Lalu untuk angka yang ada di sini, kita harus kurangin 1 dari sini. Kan karena ada kemungkinannya 5 dari sini, berarti kita harus kurangin 1 dari angka sini sama 1 di angka 1 angka dari sini. Berarti sini 3. Gitu. Udah deh, habis itu kita kaliin semuanya. Berarti berapa? 4 kali 3 kali 3. 4 kali 3 12 kali 3 36 ya kan? Ya 36 hasilnya. Udah deh, selesai. Gitu guys. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 nih. Jadi di soal nomor 2 itu ada suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, berarti maka komposisi tim cerdas cermat dapat dibentuk dengan titik-titik cara. Oke, berarti ini kita bisa pakai logika ya guys ya, dengan cara kombinasi. Nah, NR ya. Kita udah ketahui berarti di IPS itu memiliki kombinasi 2 sama 4. Ini IPS. Lalu IPA memiliki kombinasi 5 banding 3. Ini IPA. IPA ya maksudnya ya, IPA. Ini IPA, ini. Oke. Lalu caranya bagaimana? Cara nemuin ininya, rumusnya tuh kayak gimana? Oke, terus caranya gimana? Kita ulang ya guys. Berarti kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per R faktorial kurung N min R faktorial. Ini guys rumusnya buat ketemu ini dikali ini IPS dikali IPA ya guys ya. Nah ya udah tinggal kita cari aja deh. Misal IPS berarti kan ini berarti kan ini 4 ya. Ya kan? 4 faktorial per R nya berarti 2 faktorial per N R nya berarti 4 kurangin 2 faktorial. Hasilnya berarti ini 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial
Terus ini juga kali 2 faktorial, ini bisa coret, ini bisa coret, hasilnya 4 kali 3 berapa? 12 per 2 faktorial yang hasilnya 2, berarti 12 bagi 2 hasilnya 6 gitu. Kita lanjut ke IPA-nya ya. Oke, kalau IPA berarti kalau IPA ya, IPA tuh 5, berarti 5 faktorial per 3 faktorial, N5 min 3 faktorial asik ya, berarti bisa 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 5 kurang 3 berapa? 2 ya? Ya 2 faktorial ini kali berarti 3 sama 3, kita coret berarti 5 kali 4 20 banding 2 faktorial yang hasilnya 20 banding 2 berarti 10 faktorial. Berarti tinggal 6 dikali 10, sini kita kali hasilnya 60. Kelas gak sih Bu? Mantap, ketahuan deh hasilnya 60. Mantap. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut kita ke soal peluang guys, nomor 3 ya. Karena kan ini awalnya kada penjelasan jadi ini nomor 3. Oke, dia soalnya nanya, dari 32 orang anak ternyata ada 19 orang yang suka main voli, 21 orang suka main basket, dan 12 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih seorang anak secara acak, peluang terpilih yang anak suka basket itu adalah, nah kalau misalnya kita langsung menyatakan bahwa artinya 21 orang suka main basket, berarti 21 per 32 itu tuh salah besar ya guys ya. Kenapa? Karena ada 12 orang yang suka kedua-duanya nih, tuh ini jangan lupa. Jadi emang bener-bener harus kita baca ya soalnya. Nah, otomatis kita harus hitung dari si volley sama si yang basketnya ini guys. Dengan cara gimana? Berarti peluang sama dengan 21 dikurangi 12 per 32 orang. Gitu. Berarti 21 per 12 hasilnya 9 per 32 yang hasilnya juga 0,281 gitu guys. Caranya gampang banget kan, jadi kita gak perlu pakai kombinasi bla 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 yang susah belibet ini. Tinggal kita cari tahu aja kalau misalnya mereka suka kedua-duanya ya guys, seperti gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal terakhir peluang guys, nomor 4. Jadi dia tanya nih, dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan juga kelereng besar. Terdapat 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya adalah kelereng besar. Dalam kotak tersebut adalah 75 buah. Terus dia tanya nih, berapa kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Kira-kira berapa ya? Yuk kita cari tahu. Nah, jadi kita baca lagi ya soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng. Oke, kita tulis aja nih 200 kelereng nih, kita bikin kotaknya kotak 200 kelereng ya. 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan juga kelereng besar. Oke, kita buat aja kelereng kecil dan kelereng besar. Kelereng kecil sama kelereng besar. Oke, lanjut. Jadi kelereng besar terdapat 130 kelereng berwarna hijau. Oke, kita bedain lagi nih, 130 hijau berarti hijau 130 gini aja ya guys ya. Nah Oke, 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya adalah kelereng besar dalam kotak tersebut. Oke, berarti ini ada besar sama kecilnya juga ya guys ya. Berarti besarnya itu sama dengan 35. Terus kecilnya berapa? Kecilnya itu kita bisa ketahuin dengan cara 135 dikurangin 130 dikurangin 35 ini guys. Berarti 130 dikurangin 35 yang hasilnya 90 gitu. Nah, oke, kita lanjut ya.
Di antaranya adalah kelainan besar dalam kotak tersebut. Oke. Nah, adalah 75 buah. Oke, jadi dia bilang dalam kotak tersebut yang kelainan yang besar. Hasilnya berarti ini ya 200 kelainan yang besar. Ini 75 buah. Kita udah tahu kalau yang besar 75, berarti yang kecilnya itu gimana? 200 tinggal 75. 200 dikurang 75 aja guys. Jadi 200 dikurang 75 berapa ya? 125 ya? 125. Oke. Udah tahu 125. Terus dia tanya, berapa kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Waduh, kira-kira berapa tuh ya? Berarti dia kan tanyanya berapa kelereng kecil. Berarti kan ini ya, berapa kelereng kecil yang tidak berwarna hijau, berarti tidak berwarna hijau nih. Nah, tidak berwarna hijau. Terus nah, pasti juga ada yang berwarna hijau dong. Nah, kita udah tahu nih, kelereng hijau kecil. Aku ulangin sekali lagi ya. Kelereng hijau kecil. Berarti ini hijau kecil berapa? 90. Ya udah 90. Kita udah tahu 90, berarti tinggal 125 dikurangin 90. Guys, sorry. Ini tuh ini nih 95 ya. Oke, 95. Oke. 95 berarti 95 ini berarti 95. Oke, berarti kita udah tahu tinggal kalian kecil nih 125 dikurangin 95. Hasilnya berarti hasilnya 30 ya. Oke, berarti kita tahu berarti berapa kelereng kecil yang tidak berwarna hijau yang hasilnya 30. Yeay, udah dapet guys 30. Oke, mantap. Soal terakhir selesai. Mudah banget kan? Tentunya mudah banget dong. Kan yang ngejelasin siapa dulu kalau bukan Satria Gaming ya guys ya. Oke, berakhir sampai sini aja ya. Demikian tugas yang saya telah buat pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua yang sedang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.